Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menyelenggarakan pengajian Ramadan 1445 Hijriah yang diikuti sekitar 150 utusan di Pesantren Modern Muhammadiyah Kuala Madu, Langkat, Sumatera Utara. Pengajian PWM Sumatera Utara ditandai ucapan selamat datang kepada peserta oleh Mudir Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu, Ramdhani. Ramdhani pada sambutannya menjelaskan perkembangan pesantren modern yang kini dikelola oleh PWM Sumatera Utara dan juga didampingi oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu saat ini menjadi salah satu dari 10 besar pesantren Muhammadiyah terbaik di tanah air. Pengajian dibuka secara resmi oleh Ketua PWM Sumatera Utara, Hashim Syah Nasution, dengan menyampaikan pidato iftitah berjudul Dakwah Kultural, Perluasan Basis Komunitas, dan Akar Rumput Muhammadiyah. Kemudian pengajian pada sesi 1 menyampaikan materi sosialisasi dan pengarahan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang disampaikan oleh Hashim Syah Nasution selaku tuan rumah Muktamar dari Panitia SC dan Agus Sani selaku Ketua Panitia Penyelenggara Muktamar ke-49. Pengajian sesi 2 menyampaikan tema sosialisasi pengajian Ramadan 1445 pimpinan pusat Muhammadiyah yang berlangsung di Yogyakarta, dan pengajian ketiga menyampaikan tema sosialisasi pengajian Ramadan PPM yang berlangsung di Jakarta. Ketua PWM Sumut Hashim Syah Nasution menjelaskan pelaksanaan pengajian PWM Sumatera Utara kepada jurnalis TVmu Syaiful Hadi, Bisnugraha, dan Abdi Hamdani. Pengajian pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini alhamdulillah dihadiri sesuai yang direncanakan, yang berjumlah sekitar 175 orang. PDM, PDA, kemudian di tingkat pusat, ortom, majelis, lembaga, serta pimpinan Muhammadiyah wilayah dan pimpinan Aisyah wilayah. Ini adalah turunan dari pengajian yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat, baik di Yogyakarta maupun di Jakarta. Ada hal yang menarik di sini, bahwa Muhammadiyah ke depan itu harus melakukan berbagai trik-trik dalam rangka merealisasikan tujuan persyarikatan Muhammadiyah seperti yang ada pada anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 itu. Tentu saja saat ini dengan usia Muhammadiyah yang sudah 111 tahun itu, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Umpamanya di dalam memahami apa sesungguhnya kultur, apa yang disebutkan pada beberapa muktamar sebelumnya yang menjadi keputusan muktamar, seperti gerakan jemaah, dakwah kultural, dakwah komunitas, ternyata untuk saat ini perlu dikaji ulang. Substansinya tetap, tapi mungkin penerapannya harus diikuti dengan kondisi-kondisi sekarang. Terutama dakwah Muhammadiyah yang harus mempersiapkan kader generasi muda. Maka ada hal-hal yang spesifik dalam kehidupan Gen Z, ya, generasi muda, yang akan membawa ke depan persyarikatan ini lebih berkemajuan. Itulah yang kita bincangkan di sini, dan sangat menarik bisa dilihat dari dialog setelah pemberian materi oleh para penceramah yang diberikan oleh mereka yang menghadiri langsung pengajian di Jogja dan di Jakarta itu. Tantangan apa yang kita hadapi untuk menerapkan atau mengimplementasikan program ini? Tantangannya mungkin ada perubahan-perubahan akibat dari kemajuan. Dan ini sebenarnya bukan dirasakan oleh Muhammadiyah, tapi bangsa ini, dan mungkin perubahan ini terjadi dari kemajuan dari peradaban manusia akibat dari perkembangan keilmuan dan teknologi. Yang paling terasa sangat besar pengaruhnya adalah penggunaan media sosial. Jadi IT itu adalah satu keniscayaan, kita harus memanfaatkan IT dalam rangka melakukan dakwah ini, terutama kepada generasi muda yang mereka akrab sekali umpamanya dengan media sosial, dengan gadgetnya, dengan HP-nya itu. Maka kita akan masuk ke situ. Maka ini perlu dukungan dari semua komponen persyarikatan sehingga bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi perlu perencanaan, perlu analisis terhadap semua masalah yang kita hadapi, sehingga
taktik kita dalam mewujudkan dakwah Muhammadiyah ke depan ini betul-betul sampai kepada yang diharapkan. Dan ini kelihatannya sangat masif ya di seluruh perserikatan di Indonesia, bukan hanya pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera. Cuma mungkin turunan dari pengajian ini kita sesuaikan dengan kondisi Sumatera Utara yang mungkin memiliki ciri-ciri tersendiri. Mungkin itu. Tadi malam Prof dan Rektor UMSU menjelaskan seputar muktamar. Mungkin berarti bisa dijelaskan persiapan kita dalam menghadapi muktamar ke-49. Iya, betul. Muktamar itu kan putusan dari keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah ya nomor 867 yang tertanggal 15 Desember 2023 itu ya. Kita ingin ya Sumatera Utara mencatat sejarah ya, dan seluruh mungkin berkeinginan tidak hanya kita di Sumatera Utara bahwa kemajuan Muhammadiyah itu bisa dilihat melalui penyelenggaraan muktamar. Kemudian harapan orang terhadap Sumatera Utara sangat tinggi dan itu harus kita realisasikan ya. Harapan itu bagaimana Muhammadiyah bisa memperlihatkan kepada bangsa ini keteladanan dalam kepemimpinan, keteladanan dalam merencanakan masyarakat dan terutama juga dalam membangun ya etika berkehidupan dalam berbagai aspek yang didasarkan kepada nilai-nilai yang kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan. Hashim Shah mengatakan Muhammadiyah dalam dakwahnya akan memberi perhatian serius pada dakwah terhadap anak-anak Gen Z yang akan membawa persyarikatan ini di masa yang akan datang. Syaful Hadi, Bes Nugraha, dan Abdi Hamdani memberitakan dari Langkat, Sumatera Utara.